Hujan turun deras ketika Arman memutar setir mobilnya, mencoba fokus menembus gelapnya malam. Jalanan desa yang ia lalui semakin menyempit, hanya diterangi lampu mobilnya yang berkelap-kelip terkena tempias air hujan. Ini bukan jalan yang tadi katanya. Melihat peta di ponsel yang terus berputar-putar tanpa sinyal, ia melirik ke bangku belakang. Istrinya, Reina, tertidur lelap. Sementara anak mereka, Dinda, menggenggam boneka lusuhnya erat-erat. Arman menghela napas. Mereka berangkat dari Jakarta sejak pagi, berharap bisa sampai di kampung halaman sebelum malam. Namun, kemacetan panjang membuat mereka memilih jalan pintas, mengikuti petunjuk dari GPS sebelum akhirnya sinyal menghilang. Dan sekarang, mereka tersesat di jalanan tak dikenal. Arman terus menyusuri jalan setapak yang dipenuhi kabut. Hutan di kanan kiri semakin rapat, seakan menelan mereka dalam kegelapan. Tiba-tiba, di depan terlihat lampu samar. Akhirnya, desa Arman lega. Sebuah warung kecil berdiri di tepi jalan. Lampunya redup berkelip-kelip. Di depannya duduk seorang pria tua dengan sarung lusuh, menghisap rokok lintingannya. Arman menghentikan mobil dan turun. "Pak, maaf mengganggu, ini jalan ke desa Sumberjati." Pria tua itu mengangkat wajahnya perlahan. Ada sesuatu yang aneh pada matanya pucat dan kosong. Suaranya serak ketika menjawab, "Terus saja, nanti ada pertigaan. Pilih yang kanan, jangan yang kiri." Arman menelan ludah. Perasaannya tak enak. Namun, ia tetap mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu kembali ke mobil. Ketika ia melajukan mobil, Rina menggeliat bangun. "Sudah sampai mana, Mas? Tinggal sedikit lagi. Ada pertigaan. Kita harus ambil kanan," jawab Arman. Namun, saat pertigaan itu muncul, hatinya mencelos. Di sisi kanan, jalan terlihat gelap pekat, seperti lorong tanpa ujung. Sedangkan di sisi kiri, jalan lebih terang, dengan pohon-pohon yang tampak lebih bersahabat. "Aku rasa sebaiknya kita ke kiri, Mas," ujar Rina. Suaranya sedikit bergetar. Arman terdiam, mengingat pesan pria tua tadi. Tapi logika berkata lain. Jalan kiri tampak lebih masuk akal. Tanpa berpikir panjang, ia membelokkan mobil ke kiri. Hujan semakin deras. Pohon-pohon di pinggir jalan bergoyang tertiup angin, menciptakan bayangan menari-nari di kaca mobil. Arman mengemudi dalam diam. Namun, setelah 10 menit, dadanya terasa sesak. Di depan, ia melihat warung tadi. Jantungnya berdegup kencang. "Itu warung yang tadi kan?" Rina menelan ludah. "Mungkin kita berputar." "Tak mungkin." Ia yakin telah menyetir lurus. Tapi bagaimana bisa kembali ke tempat yang sama? Pria tua itu masih duduk di sana. Tapi kali ini ia tersenyum, memperlihatkan giginya yang menghitam. Arman merinding. Ia langsung memutar setir dan memilih jalan kanan, mengikuti arahan pria itu sebelumnya. Saat mobil melaju di jalan kanan, udara mendadak berubah dingin. Rina merapatkan jaketnya. Dinda tiba-tiba menangis. Suaranya melengking. "Mama, ada yang ikut," isaknya, menunjuk ke kaca belakang. Arman menoleh kesekian dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Di belakang, samar-samar, ada sosok tinggi berjubah hitam dengan wajah yang tak terlihat, melayang mengikuti mobil. Astagfirullah. Arman menginjak gas dalam-dalam. Namun, semakin cepat ia melaju, jalan di depan malah semakin berkabut. Tiba-tiba, sesuatu berkelebat di depan mobil. "Arman, hati-hati!" teriak Rina. Arman membanting setir. Mobil tergelincir, berputar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Bintang-bintang di tempat yang berbeda bintang-bintang. Ketika mereka membuka mata, kabut perlahan menghilang. Jalanan berubah. Tidak ada lagi pepohonan lebat, hanya tanah lapang dengan kabut tipis menyelimuti. Arman keluar, memeriksa keadaan sekitar. Ia melihat sesuatu di kejauhan, sebuah gapura batu hitam dengan ukiran aneh. Rina keluar dari mobil, menggenggam tangan Dinda erat-erat. "Mas, kita di mana?" Suaranya bergetar. Arman tidak tahu harus menjawab apa. Yang jelas, ini bukan jalan pulang ke kampung halaman mereka. Dan lebih buruk lagi, ini bukan tempat yang seharusnya mereka datangi.